perkirakan untuk tahun 2021 ini masih cukup kuat karena terbantu oleh pemulihan penerimaan pajak di semester pertama. Kita tahu Mmm, kan ekonomi membaik di semester pertama, terutama didorong harga komoditas yang tinggi, ekspor juga membaik, tumbuh kencang, terus sektor manufacturing dan pertambangan juga tumbuh lebih baik karena dibantu oleh recovery global dan juga harga komoditas tadi, sehingga penerimaan pajak cukup tumbuhnya sekitar 8-9% di semester pertama. Nah, ini yang membantu pemerintah bisa menekan angka defisit APBN tidak lebih dari 5,7%. Tapi mungkin akan ada dampak karena PPKM ini kemungkinan penerimaan pajak akan kembali kontraksi quarter on quarter basis harusnya ya. mmm, Dan juga harusnya sih sampai dengan akhir tahun penerimaan pajak tidak lebih dari 5% pertumbuhan year on year basisnya. Nah, kalau kita lihat sih dengan kondisi seperti ini harusnya defisit APBN mungkin bisa sesuai dengan target pemerintah sekitar 5,6%. So far jadi selamat ya, saya perkirakan kekuatan APBN kita masih akan relatif aman di 2021. Tapi oke, pertanyaannya adalah sampai kapan? mmm, Halo, ya. iya, Sam- pertanyaan adalah sampai Pertanyaannya kapan? sampai Ya, Betul, sampai sampai kapan PPKM ini terus berlanjut, karena kalau ini berlangsung terlalu lama sampai katakanlah kuartal pertama 2022, ini akan ada kekhawatiran terkait dengan rating kita. Karena pasti penerimaan mmm, pajak akan tertekan, sedangkan defisit akan makin besar untuk membiayai stimulus pemerintah. Nah, kalau kita lihat stimulus-stimulus apa yang bisa diberikan pemerintah, saya rasa pemerintah sudah cukup arif ya merelokasi dana transfer daerah untuk kenaikan dana PEN ya, terutama untuk BLT dan juga untuk bantuan sembako maupun untuk PKH itu cukup baik untuk mendorong domestic consumption. Nah, cuman yang perlu diperhatikan pemerintah adalah bagaimana pemerintah dapat menyediakan stok pangan yang cukup. Karena kalau kita lihat data nilai tukar petani itu sudah anomali ya, di mana mmm, harga jual petani itu di tingkat level produsen itu sudah mengalami penurunan, padahal kita ini lagi musim tanam, harusnya kan naik. Nah, ini menunjukkan bahwa memang demand masyarakat ini terpukul sekali ya, demand masyarakat ini terpukul sekali di kuartal ketiga ini. Jadi kalau kita lihat sih harusnya pemerintah bisa melakukan stimulus berupa membantu petani-petani kita, APBN kita difokuskan untuk barang-barang domestik, terutama untuk sektor pertanian. Pemerintah bisa menyerap melalui Bulog mungkin menambah pembelian barang-barang produk pertanian dalam negeri dan gunanya mungkin bisa digunakan untuk menjadikan subsidi ya, memberikan mmm, subsidi ke petani, surplus pertanian tadi diberikan subsidi kepada masyarakat yang tidak mampu, sehingga bisa menjaga nilai tukar petani kita tetap tinggi, agar petani kita punya ongkos atau punya uang lagi untuk melakukan replanting. Jadi harus dijaga betul produksi pangan kita di tengah pandemi ini, jangan sampai nanti kita juga impor pangan berlebihan ketika produsen-produsen kita tidak mampu lagi untuk melakukan replanting. Nah, ini yang harus diperhatikan pemerintah. Yang kedua, balik lagi percepat vaksinasi. Nah, yang ketiga yang bisa dilakukan pemerintah, mungkin pemerintah bisa berpikir untuk kembali melonggarkan ya. Pemerintah bisa melonggarkan lockdown di beberapa tempat bagi orang-orang yang sudah divaksin, seperti mall, restoran, public transport, itu mungkin bisa digunakan bagi masyarakat kita, maupun tempat-tempat pertemuan ya, seperti hotel gitu ya, itu mungkin bisa dilonggarkan agar ekonomi aktivitas kembali dengan syarat orangnya sudah divaksin. Nah, ini mungkin bisa membantu perekonomian sektor-sektor jasa yang terpukul tadi itu. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.